Kita akan buka kitab Yohanes pasal yang ke-11, Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-6 mulai. Yohanes 11 ayat yang ke-6. Nah, pertama kali ini kita lihat Yael pegang multimedia. Tepuk tangan buat Yael Pardede. Dari tepuk tangan kok dia aja. Hebat Yael Pardede. Ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus bagaimana? Ayo, Yesus bagaimana? Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 7, kelihatannya Tuhan Yesus lebih jahat lagi. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Mikir apa saudara membaca kejadian ini? Diberitahu bahwa Lazarus itu sakit, bahkan sakitnya itu parah. Ternyata Tuhan Yesus malah sengaja tinggal 2 hari tinggal di tempat itu, masih sibuk melayani. Malah besoknya ngajak menjauh lagi dari tempatnya Lazarus itu. Pertanyaannya, apa Tuhan Yesus kejam? Apa Tuhan Yesus pilih kasih? Ayo jawab. Apa Tuhan Yesus nggak mau menolong Lazarus? Saudara, maka itu dalam hidup kita perlu sekali kita ini belajar untuk mengenal Tuhan kita. Amin. Untuk mengenal Dia. Maaf tadi kalau Pak Sugeng saksi sepertinya Tuhan tidak berpihak kepada keluarga kami. Wajar ngomong seperti itu. Tapi kalau kita hari ini mau belajar firman Tuhan ini, saudara, percayalah, kalau toh kita salah, Dia sebagai Papa, Dia akan menunjukkan kita yang benar itu bagaimana. Betul? Percaya itu enggak? Nah, jadi kalau kita membaca ayat ini, bukan Tuhan Yesus sengaja, bukan Tuhan Yesus tidak mengasihi Lazarus, bukan Dia pilih kasih, bukan. Nah, karena kita sudah tahu akhir daripada cerita itu, memang sengaja sampai mati 4 hari baru balik. Tapi kita tahu selanjutnya kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Nah, yang ada sekarang ini adalah bagaimana kita mengenal Tuhan kita dalam keadaan apapun juga. Saya ulangi, mengenal Tuhan kita dalam keadaan apapun juga. Amin. Jangan menggunakan cara kita berpikir, jangan menggunakan emosi atau perasaan kita, jangan menggunakan semua pikiran-pikiran kita. Enggak akan bisa ketemu. Berapa waktu yang lalu kita sudah belajar di kitab Yesaya 55 ayat 7-9, bagaimana cara Tuhan berpikir dengan cara kita berpikir jauh sekali jaraknya. Oke, kita lihat dulu ayat yang berikut. Ibrani pasal yang ke-12. Sebelum kita kembali ke Yohanes 11 nanti itu, Ibrani pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-5. Ibrani 12 mulai ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu? Wih, hebat ya, cepat sekali kamu bukanya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada siapa? Anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Yahweh, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saya ulangi, bagi yang belum tahu supaya hari ini mulai tahu. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Yahweh, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Yahweh menghajar. Mendengar kata mengajar ini kita nggak enak. Karena Yahweh menghajar orang yang dikasihnya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Kok nggak ada yang amin? Amin. Karena Yahweh menghajar orang yang dikasihnya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Keluarkan 2 kata ini, menghajar dan menyesa. Kita nggak bisa pilih karena dua-dua nggak enak. Tapi intinya adalah yang diakuinya sebagai apa? Anak, dan yang dikasihinya. Kalau kita membaca yang dikasihinya dan yang diakuinya sebagai anak, yang dihajar dan disesat,
Berarti ada baiknya enggak didikan itu? Sangat baik, sangat baik. Nah justru, maaf saya berkata, kalau ada di antara kita rajin berbuat dosa, sepertinya kok Tuhan setuju-setuju aja. Hati-hati itu. Jangan-jangan kita bukan anaknya. Betul tidak? Karena yang jadi anaknya, yang diakui sebagai anak, harus diajar dan disesat. Justru yang dikasihi, yang diajar dan disesat. Saudara, ini yang kita harus miliki dalam hidup kita. Belajar menghormati Tuhan. Awas yang lagi ibadah suka main WhatsApp, SMS, awas itu. Serius saudara, hargai Tuhan dalam hidup ini. Oke? Saya ulangi lagi, ini konsep penting sekali dalam hidup kita, supaya kita tahu betapa Tuhan itu sayang kita semuanya. Nah kalau kita melihat kata dikasihi, logika kita pasti mikir, oh kalau dikasih itu pasti disayang, dibaikin. Betul. Tapi jangan lupa, Dia pun akan mendidik kita, menyesat dan mengajar kita. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Tuhan memperlakukan kamu seperti baca seperti apa? Dani, lihat ke situ. Baca itu ayat, awas. Dia apa kita? Saya ulangi. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Tuhan memperlakukan kita seperti anak. Saudara, berusaha sungguh-sungguh untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Jawabannya nggak mungkin. Ayat 8, hati-hati. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak yang tidak sah. Ya, dalam bahasa yang lain dari anak-anak tidak sah. Jadi nggak dianggap, dibiarkan saja. Anak-anak kalian di asrama sekolah, perhatikan. Jadi kalau guru-guru, kalau orang tua kalian mendisiplin, ingat, kalian harus ikuti, karena itu untuk kebaikan, untuk masa depan kalian. Anak-anak setuju? Ya, yang sini jawab, setuju nggak? Dididik ya, awas. Justru kita bebas dari itu, kita akan lebih berbahaya hidup ini. Ya. Ayat 9, masih Ibrani 11, ayat 9. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Bapa di surga menghajar kita, menyesal kita. Kalau saya pakai kembali ayat yang ke-6 tadi, untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh apanya? Bagian dalam kekudusannya. Saudara, bukan sekedar hidup kudus, arti kata bagian dalam kekudusannya, tapi lebih daripada itu, yaitu bagian dari seluruh yang Bapa kita sediakan buat kita. Jadi itu keuntungan yang sangat luar biasa. Bisa berkata amin? Kalau itu ayat 11 ayo kita baca sama-sama, supaya kita makin mengerti, walaupun tidak enak. Semua baca ya. Anak-anak kalian baca ayat 11. 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Jadi ini tujuannya. Saya suka memperhatikan kata mana seketika. Memang tiap ganjaran ada kata seketika tadi di mana ya? Oh, ayat 10, saya ulangi. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, ya.
Tapi hasilnya itu luar biasa. Maka itu saya ulangi lagi kepada saudara yang merasa aku ini berdosa kok. Tuhan diam-diam aja nggak diapa-apakan. Hati-hati dengan itu. Jangan-jangan orang itu bukan nggak diakui anak oleh Tuhan. Ngeri sekali. Ya, 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Nanti kita akan tahu bergembira untuk apa. Kita lihat. Sekalipun kapan? Sekarang. Salah. Kalau saudara menemukan kata sekarang dalam Alkitab, bacanya harus setiap hari. Loh kenapa? Ayo kenapa? Kalau ada kata sekarang, kenapa saya ganti setiap hari? Karena kata sekarang itu present tense. Kita baca besok bunyinya apa? Sekarang. Kita baca tahun depan? Sekarang. Kita baca tahun lalu? Nah, maka itu ini tiap hari berlakunya. Oke? Nah, jadi kalau kita betul-betul mau melihat kebenaran ini, maka kita harus tahu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kehidupan kita. Saya ulangi lagi. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun kok diam? Sekalipun tiap hari ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Seketika. Tapi harus. Nyambung gak kata ini? Seketika. Tapi harus. Kapan? Tiap hari. Jangan bingung. Tapi inilah cara Papa kita mengajar kita untuk hidup. Masih ingat berapa waktu lalu saya mengajar, mudah-mudahan yang hadir ada yang ingat. Kita ini harus ketagihan penderitaan, masih ingat gak? Masih ingat gak ada kata itu? Harus ketagihan penderitaan. Karena hasilnya itu luar biasa dalam penderitaan itu. Dan inilah firman-Nya. Ayat 7. Kalimat pertama, 2 kata pertama, perhatikan. Baca, 2 kata pertama kalimat ini. 1, 2, 3. Ya stop. Maksud semuanya. Semuanya apa? Penderitaan tadi yang tiap-tiap hari kita harus alami. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Maaf, ini intermezzo saja. Siapa ngikuti peristiwa taat pribadi? Loh, betul nggak? Orang kok bisa begitu bodoh, ditipu emas batangan segitu banyak kok percaya? Ingat ya, kasus-kasus itu pokoknya begini. Orang yang rakus, ingin cepat kaya tapi tidak mau berkeringat, itu pasti gampang kena gendam. Kena gendam itu apa bahasa Indonesia? Gendam, bukan santet. Hipnotis. Terima kasih. Pokoknya orang yang rakus, orang ingin cepat kaya nggak mau berkeringat, orang-orang itu yang jadi langganan setan. Percayalah. Betul? Karena orang yang pinter dan ngerti mana bisa. Ya, bahkan ada profesor goblok juga yang ikut begitu. Nah karena apa? Memang hatinya sudah gelap, pikirannya sudah ingin cepat kaya saja, nggak mau bekerja. Nah maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Waktu saya ngikuti berita itu, ada orang Makassar sampai bisa ditipu emas 500 kilo. Saya pikir bapaknya bagaimana ini ya? Masa enggak ketahuan gitu loh. Betul enggak? So gitu dibawa ke Surabaya lagi. Ya ampun, segitu banyak, bayar berapa lagi? Nah, karena enggak diuji, ya cuma diterima begitu saja. Nah saudara, kalau hidup kita tidak mengalami ujian tiap hari, maka enggak tahu kita ini Kristen beneran atau Kristen taat pribadi. Ngerti maksudnya? Kalau kita enggak mengalami ujian, kita enggak akan tahu kita ini Kristen yang bagaimana.
Maka itu setuju kalau saya katakan, ayo semua kita ketagihan penderitaan. Loh kok diam saja? Karena dengan penderitaan itu kita akan terus dimurnikan. Itu ada wajah-wajah gak suka, saya baca lagi biar tahu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh apa? 1. Puji-pujian. 2. Kemuliaan. Dan 3. Kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, kalau kita tahu hasilnya seperti itu, jadi indah gak? Sepertinya Tuhan Yesus mencuekin kita, kayak Lazarus tadi. Sengaja ditulis begitu. 2 hari dia tinggal, sudah diberitahu sakit keras hampir mati. Sudah begitu malah pergi lagi jauh. Saudara, kita harus mengalami ujian-ujian itu dalam hidup kita. Amin. Harus mengalami, tidak boleh tidak. Jadi kalau Tuhan izinkan itu semua terjadi, ternyata itu baik buat kita semua. Setuju saya ngomong itu? Sangat baik, sangat baik. Karena kalau tidak mengalami itu semuanya, kita nggak akan mengalami kemuliaan Tuhan. Bagian yang terakhir, kita lihat Ayub pasal 42. Ayub pasal 42, ayat yang ke-5. Akhir daripada ujian itu semua, Ayub berkata begini. Ayub 42. Oh ya, cepat sekali kamu melihatnya, dapatnya. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Padahal kalau kita baca di Ayub pasal 1, Ayub itu hebat gak di mata Tuhan? Dapat 4 pujian, saleh, benar, takut akan Tuhan. Satunya apa saya lupa, menjauhi kejahatan. Tapi akhirnya dia ngaku seperti ini. Itu cuma dari kata orang. Dia tidak pernah punya pengalaman pribadi. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Luar biasa. Halo, ada orang gak ini kok diam semua? Oke, pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara mengalami penderitaan? Kalau belum, malam ini siap. Loh, kok gak berani amin? Amin. Harus mengalami ujian itu, nggak apa-apa. Karena itu semuanya indah, semuanya baik untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Masih pasal 42, ayat yang kedua. Ayat 2, pasal 42 ayat 2. Begini Ayub itu punya pengalaman yang luar biasa. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kenapa kok saudara diam? Mikir apa membaca pengakuan Ayub ini? Saudara, kenapa dia ngomong begini? Padahal waktu itu dia belum mengalami pemulihan. Nah, inilah iman. Ya, inilah iman. Akhirnya pada akhir dari penderitaan Ayub, dia tahu bahwa Bapa di surga sanggup melakukan sesuatu. Ayub pun mengakui bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, waktu Ayub berkata seperti ini, pemulihan belum terjadi, tapi dia beriman betul-betul. Nah, setelah itu ayat 6. Kalau kita sempat marah kepada Tuhan, kalau kita sempat kecewa dengan Tuhan, kalau kita sempat menyalahkan Tuhan, harus kita alami seperti Ayub. Oleh sebab itu aku bagaimana? Mencabut perkataanku dengan menyesal. Aku duduk di dalam debu dan abu. Saudara, jadi kalau kita mau bertobat, maka sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita semuanya. Amin. Serius. Jadi tidak takut dengan ujian, gak takut dengan pencobaan, gak takut dengan api yang memurnikan kita. Amin. Nah,
ayat 10. Oke. Lalu Yahweh memulihkan keadaan Ayub. Terus setelah apa? Nah, ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dia mengampuni, dia memberkati sahabat-sahabatnya. Dan Yahweh memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Loh, kok gak ada yang ingin ngalamin ini? Amin. Jadi lewat segala yang tidak enak dalam hidup kita, percayalah bahwa rencana Tuhan itu dahsyat untuk kita semuanya. Amin. Jadi jangan takut dengan penderitaan, jangan takut dengan ujian. Siap diuji dengan api? Ya, betul ya. Karena dengan api itulah kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita semuanya. Dan itu makin indah karena kebenaran. Jadi kalau Tuhan kadang-kadang sengaja membiarkan kita, apa dia kejam? Apa dia pilih kasih? Enggak. Dia sedang mempersiapkan kita untuk mengalami sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua dan jadilah pelaku firman Tuhan.